Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Fitri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, yaitu membahas tentang perkembangan pajak terhadap isu-isu yang sekarang, atau bisa disebut dengan pandemi yang saat ini kita lalui. Di sini saya akan memberikan contohnya, salah satu yaitu tentang BUMN, yang dimana di tengah pandemi BUMN mampu setor 8,694 triliun ke pemerintah. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan BUMN tetap mendukung cash flow pemerintah. Salah satu caranya dengan tetap membayar pajak dengan rutin di tengah pandemi. Pada kuartal 1 2020 bahwa BUMN telah membayar pajak kurang lebih sampai 5,51 triliun. Jadi, terlepas dari kondisi COVID-19, agar turut menjaga cash flow pemerintah, pajak-pajak kita bayar tepat waktu. Untuk lebih lanjut, BUMN juga sudah menyetor penerimaan negara bukan pajak atau biasa disebut PNBP sebesar 31,43 triliun di kuartal 1 2020, sehingga setoran BUMN ke pemerintah di kuartal 1 2020 mencapai 86,94 triliun. Secara total, di tahun 2009, BUMN sudah membayarkan pajak sebesar 283 triliun dan PNBP sebesar 136 triliun. Hal ini tidak lain dilakukan untuk menunjukkan proses yang kami lakukan dengan pemerintah. Itu proses yang memberi solusi bersama. Tentunya pembayaran utang dan pemerintah akan sangat diperlukan untuk mendukung BUMN agar bisa tetap menjaga pelayanan kepada publik. Dari Kementerian BUMN maupun dari BUMN, kalau bisa disupport apakah itu PMN, penyertaan modal negara, pembayaran utang yang memang kewajiban, dan pinjaman modal kerja. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan kedua tentang analisis praktik PPE terhadap perusahaan. Di sini menurut saya praktik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut belum tepat. Mengapa? Karena pertama, faktur pajak keluaran yang sudah ada seharusnya dilaporkan dalam SPT pada masa bulan pembuatan faktur pajak tersebut. Yang kedua yaitu seharusnya perusahaan tidak minta perantara untuk membuatkan faktur pajak terhadap transaksi yang terjadi dengan non-PKP. Hal ini ditegaskan pada pasal 14 ayat 1 UU KUP bahwa transaksi yang terjadi dengan non-PKP tidak boleh dibuatkan faktur pajak karena non-PKP tidak diminta untuk menyetor pajak keluaran. Begitu juga tidak seharusnya diminta membuat faktur pajak untuk mengganti faktur pajak yang hilang. Akibat kelalaian dari pihak perusahaan sendiri, praktik yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah jelas salah. Sebaiknya, jika perusahaan merasa bahwa tagihan kepembeliannya banyak yang beresiko tidak tertagih, perusahaan bisa menerapkan sistem pembayaran dengan uang muka dan penyerahan barang beberapa waktu setelah pembayaran DP. Setidaknya selang 1 bulan setelah pembayaran DP. Apa gunanya sistem ini? Dengan demikian, pajak keluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan hanya sebesar tarif dikalikan uang muka pembelian saja karena barangnya belum diberikan. Jadi perusahaan tidak berat untuk melaporkan dan membayarkan pajak keluaran yang mereka miliki. Untuk faktur pajak masukan, seharusnya perusahaan lebih teliti dan didisiplin untuk mengumpulkan setiap faktur pajak masukan yang ada. Karena ada gunanya faktur pajak tersebut, perusahaan bisa mengkreditkan pajak masukan yang sudah mereka bayar sehingga mengurangi jumlah PPN yang harus mereka bayarkan. Selain itu, perusahaan bisa memilih hanya transaksi dengan pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita dapat bisa melihat bahwa dalam akuntansi nilai PNBM diperhitungkan menjadi bagian harga pokok dari produk yang dijual, sementara PPN dihitung berdasarkan biaya pembuatan produk atau COGS dan tidak dimasukkan sebagai harga per unit atau harga pokok dari produk yang bersangkutan. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap jurnal akuntansi yang dibuat, di mana nilai PNBM sudah digabung dengan akun pembelian dari segi pembeli, sementara nilai dari PPN akan
jurnal dengan akun yang berbeda. Selanjutnya pada poin 4, BUT tersebut menghitung penghasilan kena pajaknya dengan cara menambahkan pendapatan yang didapatkan dari jasa konsultasi manajemen, lalu mengurangi jumlah tersebut dengan biaya yang dibebankan oleh kantor pusat terkait dengan biaya kontrak konsultasi manajemen dengan perusahaan di Indonesia. Hasil tersebut lalu dikalikan dengan tarif pajak BUT yaitu sebesar 25% dari penghasilan menurut fiskal. Dasar perhitungannya dijelaskan dengan pasal 5 UU Undang-Undang PPH, dan untuk kasus ini dasarnya terdapat dalam ayat 1B dan 2 pasal 5 ayat 1B mengenai objek pajak dari BUT. Nah, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Pasal 5 ayat 2 mengenai biaya-biaya yang diakui dan biaya-biaya berkenan dengan penghasilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf B dan C boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya pada pembahasan poin 5, yaitu di sini saya akan menjelaskan kepemilikan pada entitas asosiasi oleh entitas induk dan entitas anak oleh entitas asosiasi lain dan ventura bersama tidak diperhitungkan. Nah, laporan keuangan perusahaan asosiasi terkini digunakan untuk menerapkan metode ekuitas. Jika berbeda, maka dibuat LK dengan periode yang sama. Akan tetapi, kecuali tidak praktis, jika tanggal pelaporan tersebut berbeda, maka penyesuaian dilakukan terhadap transaksi dan peristiwa yang signifikan yang terjadi antara lab investor dan investor. Perbedaan tidak boleh lebih dari 3 bulan, karena panjang periode pelaporan adalah sama. Laporan keuangan investor disusun dengan menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan serupa. Nah, selanjutnya yaitu pada poin ke-6, yang dimana di sini saya akan menjelaskan apabila dalam tahun pajak berjalan, wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150%. Dan pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan pajak penghasilan yang terutang tersebut oleh wajib pajak sendiri atau kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan ayat 2, kepala kantor pelayanan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan perhitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pada poin 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan PPN dan PPNB dalam ekspor dan impor. Nah, yang pertama yaitu PPN. Di sini ekspor barang kena pajak. Untuk PPN dilakukan oleh siapa saja. Nah, untuk tarifnya yaitu sebesar 0%. Dan untuk impor barang kena pajak yaitu dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan tarifnya sebesar 10%. Sedangkan untuk PPNB hanya dikenakan 1 kali yaitu pada masa import dan penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang penghasilan BKP yang tergolong mewah. Jika diekspor, PPNB yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNB tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNB yang dibayarkan berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dapat diajukan pemerintah restitusi. Nah, selanjutnya yaitu tentang perbedaan PPN dan PPNB yaitu ada 3. Yang pertama itu dari jenis pungutannya. Yang kedua dengan pengenaan pajaknya, dan terakhir pengkreditannya. Nah, untuk sah pembayaran dan penyetoran PPN dan PPNB yang harus dilakukan yang pertama, PPN dan PPNB yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan. Berikutnya setelah masa
pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Yang kedua, PPN dan PPNB yang tercantum dalam SK PKB harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum. Dan yang ketiga yaitu PPN atau PPNB atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Nah, dalam penerapan pungutan PPN dan PKP, pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Nah, sedangkan PPN disebut sebagai pajak objek karena dalam pungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Selanjutnya di sini pada poin terakhir saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan pokok baru terhadap UU PPN, yang dimana istilah baru yang diperkenalkan adalah ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Yang dimana ekspor BKP tidak berwujud dalam pasal 1 angka 28 didefinisikan sebagai setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Nah, sementara ekspor jasa kena pajak didefinisikan sebagai setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Selanjutnya yaitu tentang penyerahan barang kena pajak dalam pasal 1 ayat 1 dimuat tambahan yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, yaitu penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak, menegaskan prinsip equal treatment atau muatan di antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Nah, sekian dari pembahasan dan jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.